Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sylvester Adepa. Saat ini saya tekuni bidang teknik geologi di University Otto Gessler, Papua Jayapura. Di sini saya akan membahas tentang daerah Blok Wabu. Daerah Blok Wabu berada di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Wilayah Kabupaten Intan Jaya mempunyai batas-batas wilayah. Nah, sebelah utara berbatasan dengan distrik Masirei Kabupaten Waropen. Sebelah timur berbatasan dengan distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Sebelah selatan perbatasan dengan distrik Agadide Kabupaten Paniai. Sebelah barat berbatasan dengan distrik Bogobaida Kabupaten Paniai dan distrik Napan Kabupaten Nabire. Nah, daerah Blok Wabu terletak 45 km di utara Tembagapura dan tersebelahan dengan desa Bilogai dan Sugapa. Daerah Blok Wabu terletak pada kisaran ketinggian 2000 sampai 2950 meter. Blok Wabu terletak di sebelah selatan sesar pegunungan Yugi Apa di wilayah distrik Bogobaida yang berarah timur barat yang memisahkan batuan felit dan sabak dari kompleks metamorf. Pegunungan Yugi Apa di sebelah utara dengan serpi karbonat dan batu pasir dari kelompok Kembelangan dan batu gamping Neugidea di sebelah selatan. Nah, pemetaan terdahulu yang dilakukan oleh Cavalris di sebelah barat dan tengah Pegunungan Wabu disimpulkan bahwa adanya dua zona struktur yang secara umum disebut lempeng bagian atas upper plate dan bawah lower plate. Nah, di sini lempeng bagian atas terdiri dari sekuen batu gamping, lanau, gampingan, seperpilih hitam, Hourglass dan atau garnet skarn yang struktur geologi yang kompleks, sedangkan lempeng bagian bawah terdiri dari garnet skarn berselingan dengan Hourglass, silikan dan marmer yang secara geologi relatif sederhana dengan kecenderungan arah timur barat dan kemiringan sedang sampai curang ke arah utara. Baik, sebuah batuan intruksi berukuran 12 kali 2 km telah menerobos batuan sedimen di sekitar pegunungan dan mungkin di sebagian dikontrol oleh zona patahan dari pegunungan Yugi Apa, wilayah distrik Bayabiru, Bogobaida dan sekitarnya. Kompleks terobosan ini terdiri dari beberapa fase dengan komposisi bervariasi dari diorit, xenodiorit, monsodiorit dan lain-lain. Dan apofise dari terobosan ini menerobos ke dalam batuan sedimen sehingga menyebabkan proses metasomatisme atau bahan dan mineralisasi yang kuat. Nah, beberapa generasi persesaran terjadi di daerah prospek sesar naik dengan sudut landai telah teramati dan mungkin merupakan kontak antara lempeng atas dan bawah yang disebut di atas. Nah, bentuk struktur ini kompleks dengan bukti pergerakan ke bawah yang termudah sepanjang patahan normal yang memisahkan skar dan kemungkinan zona-zona mineralisasi.
Nah, zona alterasi magnetik dan bentuk topografi dengan arah timur laut dan barat laut disimpulkan adanya struktur geser atau cross struktur di daerah ini. Nah, jadi beberapa struktur ini telah teramati dan lapangan dan pada inti pemboran dan beberapa mungkin menentukan batas metasomatisme dan atau kontak malian. Nah, jadi alterasi telah dikenali pada kompleks terobosan maupun unit sedimen batuan terobosan telah mengalami ubahan hidrotermal selama dua fase alterasi yang berbeda. Nah, inti dari kompleks terobosan terletak dekat dengan Sesar Yugiapa, distrik Bogobaida, Bayabiru dan sekitarnya. Nah, menunjukkan kumpulan alterasi proplitik lemah yang didominasi oleh klorid, epidot dan kuarsa. Jadi pada saat zona alterasi yang lemah ini berbatasan ke arah selatan dengan zona alterasi filik yang tidak beraturan terdiri dari lempung pirit silika yang menimpa ubahan proplitik yang terbentuk oleh awal. Nah, jadi sulfida terbentuk sebagai urat-urat kecil dan tersebar dengan prosentase pirit mencapai 5%. Nah, jadi pirit merupakan sulfida yang dominan dan berasosiasi dengan sedikit galena, plaret, dan kalkopirit. Jadi, batuan instruksi dengan alterasi filik selalu mengandung rough pendant dari Hornfels karbonat silikat dengan sedikit skarn. Jadi batuan sedimen gampingan menunjukkan berbagai tingkat alterasi metasomatis berdasarkan kandungan karbonat batuan asalnya. Nah, jadi pada saat zona alterasi silikatan dipetakan sangat luas dan pada diakui paling tidak sampai 10 km. Berkembang pada daerah kontak dengan kompleks terobosan alterasi filik bersisian dengan kontak terobosan adalah lapisan Hornfels silikatan dengan lensa skarn dengan kisaran ketebalan 100 sampai 4000 meter yang tersingkap dengan baik karena ketahanannya pada pelapukan. Nah, jadi begini, unit batuan ini mengandung banyak pirotit, pirit, magnetit, arsenopyrotit, dan sphalerite yang dijumpai sebagai urat-urat retakan sebaran atau penggantian yang dapat mencapai ketebalan 25 meter. Nah, Sylvester Kadepa menginterpretasikan secara manual, tidak menggunakan alat kontrol mineralisasi emas di zona tengah, yang menunjukkan lapisan pembawa emas mempunyai variasi kemiringan 40% sampai 50% ke arah utara sampai horizontal dengan berbagai bentuk dan atau penyayaan kandungan emas dan juga pemekaran ukuran akibat struktur regional yang berarah utara timur laut yang memotong kemudian zona emas yang hampir datar mungkin berhubungan dengan zona sulfida yang juga hampir datar dengan konsisten sepanjang pegunungan Wabu, Blok Wabu dan sekitarnya. Nanti video sebagai berikut.
Nah, jadi kandungan emas yang lebih baik umumnya berasosiasi dengan sulfida, pembawa bismut dan arsenopirit, kemudian dengan senda magnetik, dan tampaknya terlokalisir dalam skala sepanjang bidang yang terlibat kuat dengan kontak marmer. Nah, itu. Jadi berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, cadangan emas tereka yang ada daerah Wabu adalah sebesar plus 116 juta ton biji dengan kandungan AU rendah. Dari hasil pemboran diketahui bahwa pada BO401 sampai kedalamannya 203 meter dijumpai adanya 4 lapisan batuan yang mengandung emas dengan ketebalan total 27 meter dengan kandungan emas berkisar dari 0,90 gram ton sampai 5,13 gram ton. Pada BO402 dijumpai lapisan tunggal setebal 45 meter dengan kandungan emas 2,59 gram ton. Baik, terima kasih penjelasan saya mengenai blok Wabu dan sekitarnya. Sampai sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.